Selamat pagi Pak Iman, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai summary dari video Management Accounting in the Digital Economy by Dr. Alnur Bimani. Anggota kelompok kami yang pertama ada Maria, NIM 051, Dila, NIM 072, Raffi, NIM 100, Feby, NIM 124, Namira, NIM 156, dan Rania, NIM 185. Saya akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa yang baru-baru ini terjadi yang berdampak pada akuntansi. Yang pertama adalah demografis dan easternization, yaitu adanya perbedaan demografis umur antara negara berkembang dan negara maju. Digitalisasi juga membuka gerbang bagi bisnis untuk mengumpulkan data-data pengguna, seperti yang dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk market baru dan melakukan ekspansi. Yang kedua adalah generasi Z, yang berarti adanya perbedaan mindset, etika, dan toleransi, serta hal-hal lain antara orang generasi X dengan generasi Z. Yang ketiga adalah digitalisasi dan pertumbuhan data, yang dapat membantu untuk mempercepat pengolahan data yang akan berdampak pada keputusan yang diambil. Yang terakhir adalah COVID-19, yang juga turut membantu untuk mempercepat perkembangan teknologi dan digitalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada forces impacting accounting information. Hingga tahun 2000 terdapat beberapa peristiwa yang menyebabkan accounting ini lebih diperlukan. Pertama itu ada oil price rise, yang kedua ada teknologi yang berkembang pesat, lalu ada globalization yang juga ke seluruh dunia, dan internet juga mulai masuk semenjak tahun 2000 ini. Nah, setelah itu juga ada generasi Z, digitalization and data growth, and COVID-19. Di generasi Z ini, sangat bisa beradaptasi dengan teknologi dan berkembang pesat teknologi. Nah, di digitalization and data growth, dari semua perusahaan atau semua teknologi itu bisa menjadi digital, dan data growth-nya juga berkembang pesat. Dan yang terakhir ada COVID-19 yang juga sangat berpengaruh peristiwa ini kepada seluruh dunia karena menyebabkan terjadinya teknologi yang terus berkembang dan sampai sekarang tetap terus berkembang. Selanjutnya ada What's Happened to Financial Intelligence. Pengertian accounting menurut American Accounting Association pada tahun 1966 yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sehingga pengguna informasi dapat membuat penilaian dan keputusan yang tepat. Deskripsi ini pada zaman sekarang telah mengalami banyak perubahan arti karena sekarang kita lebih banyak menggunakan sebuah data, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga keuangan harus beralih dari transaksi ekonomi masa lalu menuju ke predictive analytics. Selanjutnya ada accounting drive decision. Jadi ini adalah cara sistem akuntansi didasarkan. Yang pertama ada economy transaction. Di sini kita menunggu sebuah transaksi terjadi, misalnya membeli beberapa barang baku dari pemasok atau melakukan penjualan barang dagang. Lalu kita membuat jurnal-jurnalnya. Dari economy transaction itu kemudian akan ditampung sebagai accounting data. Nah, accounting data adalah bagian kecil dari transaksi ekonomi yang terjadi yang kemudian akan diubah menjadi financial information yang dapat dibaca oleh pengambil keputusan. Misalnya laporan laba rugi, neraca, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ada bagian yang kurang di sini, yaitu apa yang terjadi sebelum transaksi, lalu jenis data apa yang dapat dicari akuntan untuk dipahami, yang merupakan pendahuluan dari transaksi ekonomi. Dan jika dapat mengakses data-data tersebut, akuntan bisa memberikannya kepada pengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya yang dapat disimpulkan ialah pada era digitalisasi saat ini terdapat 3 poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama data, kedua learning, dan yang ketiga action. Apabila kita sebagai seorang akuntan khususnya mampu mengembangkan machine learning, maka hal tersebut akan
memicu semakin banyak dan semakin cepatnya pemrosesan data yang terjadi yang akan mempermudah dalam membuat sebuah aksi atau tindakan, atau contohnya dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, strategi saat ini juga banyak membutuhkan data yang dilibatkan dalam sebuah operasi, di mana nantinya data operasional ini akan menginformasikan strategi secara berkelanjutan. Sebagai seorang akuntan, kita harus mampu beradaptasi dengan semakin berkembangnya digitalisasi dengan mempelajari data. Karena pada saat ini, semua serba digitalisasi dan terdapat juga beberapa perubahan dalam aspek akuntansi. Di antaranya yang pertama biaya dan pelaporan, kedua evaluasi kinerja, ketiga audit and assurance, keempat penganggaran modal, kelima input strategi, dan yang keenam analisis kualitatif. Kemudian terdapat beberapa isu yang mungkin kita sebagai akuntan harus perhatikan mengenai era digitalisasi ini. Di antaranya, biaya, pendapatan, dan beban telah berbeda dari sebelum adanya digitalisasi. Kemudian, produk dan layanan perlu menerapkan sistem informasi. Yang ketiga, strategi yang operasional. Kemudian, akuntansi di sini tidak hanya memberikan transparansi mengenai apa yang terjadi, namun juga memperhatikan data yang komprehensif. Dan yang terakhir, mengenai isu kualitatif yang krusial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, will digitalization affect the Islamic economy? Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa semakin maju teknologi, maka hal-hal yang bersifat tradisional akan semakin menjauh. Namun tidak dengan ekonomi Islam. Peran Islamic accounting hingga saat ini masih penting, relevan, signifikan, dan tidak akan tergerus akibat digitalisasi. Justru sebaliknya, digitalisasi sebenarnya meningkatkan kemampuan kita untuk menunjukkan keserbagunaan. Digitalisasi tidak akan mengubah sifat etos yang tertanam dalam pendekatan akuntansi, termasuk Islamic accounting. Pertanyaan lain yang mungkin muncul adalah apakah manajemen accounting akan masih menjadi relevan di masa depan? Jawabannya ya, manajemen accounting akan masih menjadi relevan di masa depan meskipun dengan adanya digitalisasi. Namun, akuntansi manajemen akan menjadi tidak relevan apabila akuntansi manajemen tidak berubah. Akuntansi manajemen perlu diubah agar akuntan memahami potensi teknologi dan dapat berbicara dengan ilmuwan data dan kemudian dapat mengambil informasi. Dengan kata lain, akuntan harus bisa menjelaskan ke eksekutif dengan berperan sebagai data translator. Hal ini karena jawaban atas strategi pertumbuhan ekonomi masa depan terletak pada kemampuan untuk mengoperasionalkan apa yang terjadi dalam ekonomi digital. Pertanyaan selanjutnya adalah apa implikasi digitalisasi bagi sebuah organisasi? Lakukan investasi untuk memperoleh data yang mungkin tidak struktur maupun menganalisa data menggunakan mesin. Jadi sebagai seorang akuntan perlu adanya wawasan dari berbagai sumber yang mungkin akuntan sendiri sebelumnya tidak pernah mengakses ataupun melihatnya. Kesalahan jika berpikir perlu adanya diberkahi secara kuantitatif untuk menghasilkan keputusan informasi akuntan yang lebih berharga. Salah satu triknya yakni untuk memahami data secara kuantitatif maupun kualitatif, terstruktur maupun tidak terstruktur. Biasanya banyak diantaranya bersifat kualitatif. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada manajer apa saja keseluruhan informasi yang mewakili keputusan yang akan dibuat. Bukan hanya mahasiswa saja, tetapi dosen dan profesor juga diharapkan agar tetap terupdate dengan perubahan modal akuntansi ini, karena seperti yang kita tahu bahwa kenyataan buku pelajaran sudah ketinggalan zaman. Salah satu masalah utamanya adalah pengetahuan akuntansi dapat berubah dengan sangat cepat sehingga perlu adanya berpegang pada hal-hal yang harus diketahui. Karena secara intinya mungkin tidak akan berubah. Contohnya seperti neraca, mungkin tidak banyak perubahan pada teknologi yang mendasarinya, sampai pada suatu saat hal tersebut mungkin akan berubah dan akuntansi harus memahami hal tersebut dan mempelajarinya lebih lanjut. Bukan hanya mahasiswa akuntansi saja, tetapi hampir semua mahasiswa jenis manajemen sangat penting untuk tahu ada berapa banyak tingkat yang harus dituju dan dasar analisis data apa saja yang harus dipelajari karena sangat penting.
Sekian video summary dari kelompok kami. Terima kasih.